Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandian TMPS. Kita akan membahas sebuah tema ya Bapak Ibu Saudara ya. Tema ini jarang dibahas ya. Bahkan mungkin tidak diketahui oleh lingkungan di luar sana yang mengatakan dan mengklaim sebagai orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang kita maksud adalah Yesus anak manusia. Bapak Ibu Saudara pernah dengar Yesus anak manusia? Kalau Yesus anak Allah itu pernah dengar Pak? Ya, pernah dengar ketika Yesus lahir di dalam Lukas 1 ayat 35. Maka Yesus itu kudus dan disebut anak Allah. Kalau anak Allah itu gelar Yesus pada waktu masih kecil ya, masih bayi sampai nanti umur 29 tahun itu masih sebagai anak Allah ya. Sedangkan anak manusia ya, itu ya anak manusia. Anak manusia adalah gelar atau sebutan untuk Yesus yang fisik manusia yang sedang melayani ya. Ya, kira-kira umur berapa? Umur 30 tahun, Lukas 3 ayat 23. Ya, sebelum melayani disebut anak Allah ya, Lukas 1 ayat 35. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang jarang dipahami. Anak manusia itu ada yang arti fisik, ada yang arti roh. Nah, ini dia ya. Anak manusia ada yang fisik ya, arti fisik, dan yang roh. Bedanya itu bumi dan langit ya. Yesus anak manusia yang fisik dan yang roh. 90% gereja tidak tahu hal ini. Beneran Pak, beneran. 90% gereja di luar sana tidak tahu bahwa ada Yesus yang manusia, manusia fisik, ada Yesus anak manusia yang roh. Sekarang mau kita bahas anak manusia yang fisik. Sebutan anak manusia diucapkan oleh Yesus pertama kali di Matius 8 ayat 20. Ya Matius 8 ayat 20 dan yang terakhir itu di Yohanes 13 ayat 31. Sekali lagi ini ucapan langsung Yesus. Ucapan langsung Yesus bahwa aku ini anak manusia pertama kali muncul di Matius 8 ayat 20 dan terakhir di Yohanes 13 ayat 31. Anak manusia yang dimaksud itu adalah Yesus fisik manusia. Beberapa hal ajaib ya, hal luar biasa yang disandang oleh Yesus sebagai anak manusia yang fisik itu. Salah satunya adalah bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10. Tuhan atas hari Sabat Lukas 6 ayat 5. Ya, turun dari surga Yohanes 3 ayat 13. Anak manusia dalam arti Yesus fisik. Nah, ini dia ya. Dalam arti Yesus itu sujud dan doa pada Allah. Matius 26 ayat 39. Perlu dikuatkan malaikat. Lukas 22 ayat 43. Sehingga anak manusia yang fisik itu masih tunduk pada Allah. Saya ulang. Yesus anak manusia yang fisik itu tunduk pada Allah, masih sujud pada Allah, demikian pula perlu dikuatkan oleh malaikat. Ini terjadi ketika Yesus memilih menjadi hamba. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan di dalam Filipi 2 ayat 7 dan ayat 8. Nah, sekarang kita akan membahas anak manusia yang roh. Nah, ini dia, saudara ya. Anak manusia yang roh ditulis di dalam Wahyu 1 ayat 13 dan Wahyu 14 ayat 14. Anak manusia yang roh adalah anak domba. Anak manusia yang roh itu anak domba, dia adalah Allah itu sendiri.
Beda dengan anak manusia yang masih fisik di bumi. Beda ya? Ya, oke. Nah, 90% gereja mengimani anak manusia yang masih fisik di surga. 90% gereja mengimani anak manusia di surga itu masih fisik walaupun sudah naik ke surga. 90% gereja mengira Yesus di surga masih berambut gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud dan doa pada Allah. Anehnya itu disebut Tuhan, saudara ya. Ya, anak manusia di surga itu disebut Tuhan, tetapi Tuhan ini masih sujud pada Allah. Inilah doktrin gereja yang menyesatkan umat hampir 2000 tahun. Shalom Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, jadi pembahasan tentang anak manusia itu ternyata bukan hal sepele. Gara-gara tidak memahami tentang anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Gara-gara tidak paham anak manusia, lalu hari ini 90% gereja mengimani Tuhan Yesus sujud pada Allah. Astagfirullah. Penyesatan selama 2000 tahun. Mosok Tuhan sujud pada Allah. Pendeta-pendeta besar di luar sana, entah apanya yang besar, romo-romo yang ngaku sudah lulus berapa puluh tahun sekolah, tetap saja tidak tahu bahwa anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, itu ada dua, ada yang fisik manusia, ada yang roh di surga. Menjadi masalah anak manusia yang naik ke surga di dalam Kisah 1 ayat 9. Anda pikir hari ini di surga juga Yesusnya masih gondrong kayak gitu. Padahal Yesus nggak gondrong loh ya. Tangannya masih bolong. Diimani oleh 90% gereja. Termasuk Anda para jemaat. Astagfirullah, ngelus dada saya saudara. Ya, katanya jadi orang Kristen. Katanya mengaku Kristen, percaya Yesus Tuhan. Ternyata Tuhannya masih sujud pada Allah. Bedes pun ketawa, ayam pun ketawa. Mana ada Tuhan sujud pada Allah. Tuhan Yesus masih sujud pada Allahnya, nggak ada itu. Tuhan itu pasti Allah ya. Jadi kalau Anda mengimani Yesus Kristus itu Tuhan, ya Anda mengimani juga Yesus Allah. Jangan seperti yang dilakukan oleh banyak pendeta yang mengurangi ayat. Yudas 1 ayat 25 jelas tertulis Allah yang esa, namanya Yesus Kristus. Juru selamat, namanya Yesus Kristus. Tuhan, namanya Yesus Kristus. Lalu dikorup, lalu dikurangi. Allah yang esanya dibuang, lalu yang diimani Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Lah Allah esanya kamu kemanain? Allah esa kami ganti dengan Bapa. Ya. Padahal Allah Esa punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25 ini tidak berani dibaca oleh 90% pendeta dan romo. Ya, di Indonesia, kalau di dunia sih berani orang baca itu. Khusus di Indonesia nggak berani baca Yudas 1 ayat 25. Ya, tidak berani, malah dilarang katanya. Membaca kitab Yudas itu dilarang. Karena Yudas itu katanya tulisannya Yudas Iskariot, katanya keterlaluan sekali. Clear Bapak Ibu Saudara, jadi anak manusia A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Ada dua kondisi, yaitu sebagai fisik manusia. Yesus yang sedang melayani 3 sampai 3,5 tahun itu, yang mati disalib. Begitu bangkit, nanti sudah menjadi anak manusia yang roh di surga. Naik ke surga. Waktu naik ya harus pakai fisik dong, menampakkan diri kan. Kalau tidak gitu kan nanti nggak dilihat orang. Ya, padat, singkat dan clear. Jadi anak manusia yang sekarang ada di surga di dalam Wahyu 14 ayat 14 yang duduk di awan ya, adalah anak manusia yang sudah roh.
Baik, padat, singkat, dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.